Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana Loso dengan NIM 240201010055, program studi PJJ Manajemen dari kelas MJ407. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis rapor ekonomi Indonesia 7 bulan di tahun 2026. Video ini dibuat sebagai pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah perekonomian Indonesia. Lanjut pada materinya. 7 bulan sudah berlalu, begini rapor kondisi ekonomi Republik Indonesia. Latar belakang dan tantangan global. Tantangan ekonomi global yang dihadapi Indonesia. Sepanjang 7 bulan pertama tahun 2026, perekonomian Indonesia harus menghadapi berbagai tantangan berat, baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Tantangan eksternal, yang pertama, konflik di Timur Tengah mendorong lonjakan harga minyak dan energi global. Yang kedua, tekanan inflasi global yang meningkat akibat kenaikan harga komoditas energi. Yang ketiga, suku bunga acuan bank sentral global yang cenderung tinggi. Yang keempat, volatilitas nilai tukar yang mempengaruhi hampir semua negara. Tantangan internal. Yang pertama, pelemahan nilai tukar rupiah yang signifikan. Yang kedua, perlambatan konsumsi masyarakat. Yang ketiga, penurunan keyakinan konsumen. Yang keempat, koreksi pasar saham sepanjang tahun berjalan. Meskipun menghadapi tekanan yang cukup berat, Indonesia menunjukkan ketahanan ekonomi yang patut diapresiasi. Pertumbuhan ekonomi prestasi gemilang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026. Pada periode Q1 2026, pertumbuhan YoY 5,61%. Keterangannya tertinggi dalam 13 tahun. Periode Q2 2026, pertumbuhan YoY 5,29%. Keterangannya masih solid di atas 5%. Periode semester 1 2026, 5,40%. Keterangannya tertinggi dalam 13 tahun. Poin penting, yang pertama pertumbuhan Q1 2026, yaitu 5,61%, jauh lebih tinggi dibanding Q1 2025, yang hanya menyentuh 4,87%. Yang kedua, perlambatan di Q2 merupakan efek normalisasi karena momen Ramadan dan Idul Fitri terkonsentrasi di Q1. Ketiga, Presiden Prabowo optimis pertumbuhan dapat mencapai 6% di akhir 2026. Target APBN 2026 yaitu 5,4%. Sumber pertumbuhan dari sisi pengeluaran. Komponen pendukung pertumbuhan ekonomi. 1. Konsumsi rumah tangga, yaitu sumber pertumbuhan terbesar 2,94 poin presentasi. Tumbuh 5,06% YoY di Q2 2026. Masih menjadi penopang utama ekonomi dengan kontribusi lebih dari 54% terhadap PDB. Yang kedua, konsumsi pemerintah. Q1 2026 tumbuh 21,81% YoY. Q2 2026 tumbuh 15,97% YoY. Yang ketiga, mencerminkan front loading, belanja fiskal untuk menjaga momentum pertumbuhan. Yang ketiga, investasi, PMTW, tumbuh 6,87% YoY di Q2 2026. Didorong oleh investasi konstruksi dari sektor publik dan swasta. Insight-nya, pertumbuhan ekonomi tidak hanya didorong oleh konsumsi, tetapi juga investasi yang semakin kuat. Sumber pertumbuhan dari sisi lapangan usaha. Sektor dengan pertumbuhan tertinggi, sektor akomodasi dan makan minum. Pertumbuhan Q1 2026, 13,14%.
pertumbuhan Q2 2026 11,83%. Sektor manufaktur atau sektor tertentu pertumbuhan di Q2 2026 meningkat, yaitu tekstil, alas kaki, dan furnitur. Sektor jasa pendidikan pertumbuhan di Q2 2026 meningkat. Administrasi pemerintahan pertumbuhan di Q2 2026 meningkat. Fakta menariknya yaitu yang pertama, sektor akomodasi dan makan minum tumbuh tinggi sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri. Yang kedua, sektor manufaktur, subsektor tekstil, alas kaki, dan furnitur meningkat didukung kinerja ekspor. Masuk pada slide berikutnya, inflasi masih terkendali. Perkembangan inflasi 2026. Periode Januari 2026, inflasi YoY 3,55%. Keterangannya tertinggi di awal tahun. Periode Mei 2026, inflasi YoY 3,08%. Periode Juni 2026, inflasi YoY 3,34%. Keterangannya mendekati batas atas. Sasaran Bank Indonesia yaitu 2,5%, kurang lebih 1%. Komponen inflasi. Inflasi inti Juni 2,76% YoY menunjukkan tekanan harga tidak hanya dari komoditas bergejolak. Kenaikan harga energi, pelemahan rupiah, dan biaya impor potensi menjaga tekanan harga. Kesimpulannya, inflasi masih dalam koridor yang ditetapkan meskipun mendekati batas atas. Nilai tukar rupiah, tekanan yang signifikan. Pelemahan rupiah sepanjang 2026. Periode awal tahun nilai tukar 16.670 per US dollar. Perubahan baseline. 8 Juni 2026, 18.170 rupiah per US dollar. Level terlemah sepanjang masa. Periode 31 Juli 2026, 18.040 rupiah per US dollar. Depresiasi 1.370 per US dollar atau sekitar 8,22% year to date. Analisis skor Indonesia yang pertama 60-70%, tekanan terhadap rupiah berasal dari faktor domestik. Yang kedua 30%-40% dari faktor global. Respon BI menaikkan suku bunga acuan sebesar 100 basis poin sejak Mei 2026. Catatannya, rupiah mulai pulih setelah sempat menyentuh level terendah sepanjang masa. Investasi kinerja positif, realisasi investasi 2026. Periode 2026 full year, nilai investasi 1.931 triliun, lapangan kerja tercipta 2,7 juta. Semester pertama 2026, nilai investasi 1.010 triliun, lapangan kerja tercipta 1,4 juta. Capaian, realisasi investasi semester 1 2026 mencapai 49,5% dari target tahunan, tumbuh 7,2% YoY. Faktor pendorong yaitu program makan bergizi gratis atau MBG, pembangunan visi koperasi Desa Merah Putih. Yang ketiga, peningkatan penjualan semen sebagai indikator aktivitas konstruksi. Tantangan yang masih dihadapi. 3. Defisit ekonomi Indonesia. 1. Defisit APBN. Itu masih terjaga di 0,91% dari PDB. 2. Defisit neraca transaksi berjalan. Perlu didorong konsistensi kebijakan. Ketiga, saving investment gap. Tantangan struktural yang perlu diatasi. Tantangan lainnya yaitu kualitas pertumbuhan 59,3%, tenaga kerja masih di sektor informal
Kedua, rentan terhadap gejolak eksternal, harga energi, dan konflik global. Konsumsi defensif. Rumah tangga mempertahankan konsumsi dengan mengorbankan tabungan. Deindustrialisasi dini, kontribusi manufaktur turun 2009%, turun dari 29% ke 18-19%. Kebijakan pemerintah dan program unggulan. Program prioritas yang mendukung ekonomi. Satu, makan bergizi gratis MBG, yaitu mendorong konsumsi dan investasi, bahan bangunan dan kendaraan. Kedua, berpotensi meningkatkan produksi pangan domestik. Dua, koperasi desa atau kelurahan merah putih. Mendorong investasi konstruksi, penjualan semen meningkat sebagai dampak. Tiga, sekolah rakyat dan cek kesehatan gratis. Investasi jangka panjang pada modal manusia. Empat, kebijakan fiskal ekspansif. Front-loading belanja pemerintah. Menjaga daya beli masyarakat. Presiden Prabowo mengatakan, kami tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kami melakukan keduanya. Analisis dan kesimpulan. Kondisi ekonomi Indonesia antara prestasi dan PR. Prestasi yang patut diapresiasi yaitu pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 13 tahun, yaitu 5,45% semester 1. Yang kedua, inflasi masih dalam sasaran Bank Indonesia. Yang ketiga, investasi tetap tumbuh positif. Yang keempat, defisit APBN terkendali di 0,91% dari PDB. PR-nya, rupiah melemah 8,22% sepanjang tahun. Konsumsi masyarakat mulai melambat, kualitas pertumbuhan sektor informal masih tinggi. Ketergantungan pada konsumsi pemerintah dan resiko deindustrialisasi dini. Proyeksi ke depan. Optimisme mencapai target 6% di akhir 2026. Diperlukan dukungan sektor swasta untuk mempertahankan momentum. Ketiga, transformasi dari stabilitas defensif menuju pertumbuhan produktif. Kesimpulan akhirnya, setelah melewati 7 bulan pertama tahun 2026, perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang solid di tengah tantangan global yang berat. Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,45% di semester 1 merupakan pencapaian tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Namun demikian, tantangan tetap ada. Pelemahan rupiah, perlambatan konsumsi, kualitas pertumbuhan yang perlu ditingkatkan. Keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan lapangan kerja berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata. Di sini saya cantumkan sumbernya. CNBC Indonesia 2026, 7 bulan sudah berlalu. Begini rapor kondisi ekonomi Republik Indonesia. Global Search Partner 2026, Sustained Growth Report antara News 2026, Indonesia record highest economic growth in 30 years. Kementerian Keuangan RI 2026, investasi tetap tumbuh. Dan Bank Mandiri, Bank BNI, dan Core Indonesia. Saya sudah cantumkan daftar pustakanya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang kurang jelas untuk didengar, dan saya ucapkan terima kasih.